Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa usi nafsi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang tidak henti-hentinya dianugerahkan, dicurahkan, dilimpahkan kepada kita semua siang dan malam, ya. Dalam keadaan kita terbangun ataupun kita tertidur, nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengalir kepada kita. Banyak hal yang kita minta, namun lebih banyak lagi Allah mencurahkan nikmat yang kita tidak minta dan kita tidak sadari. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian menghitung-hitung, berusaha menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu. Tugas kita para jamaah kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah selalu berusaha sekuat tenaga untuk selalu merenungkan nikmat itu setiap hari. Wajib hukumnya kita merenungkan, memikirkan nikmat supaya kita bisa mensyukuri nikmat. Persoalan yang selalu muncul pada pribadi kita adalah jarang kita merenungkan nikmat itu. Seolah-olah bahwa kita semua berhak dan kewajibannya Allah menganugerahkan kepada kita, mengalirkan kepada kita nikmat demi nikmat, ya. Sehingga kita langkah pertama ini lalai. Dengan demikian langkah kedua juga kita akan lalai, yaitu mensyukuri nikmat. Bagaimana kita mau mensyukuri nikmat kalau kita tidak mengenal nikmat? Ya. Aja nasori munri pamatbi. Napa ringerangan ipuang Allah Ta'ala papenya menah. Baru kita sadar, oh tonga puang. Ternyata mega buanan nayar papenya mapura merengenga rilino. Mikiade usadari. Saya tidak renungkan, saya tidak fikirkan. Padahal ya ruang Allah Ta'ala mega ayat napa turun rilalang kurang malabina la'allakum tatafakkarun la'allakum ta'qilun afalat tatafakkarun, ya. Sehingga Allah juga menurunkan ayat wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur, karena tidak merenungkan nikmat, tidak merenungkan nikmat, tidak memikirkan nikmat, ya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal nikmat, mensyukuri nikmat akan mengarahkan kita menjadi manusia-manusia yang mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasakan bahwa kita tidak mendapatkan nikmat, dek gaga papenya menna Allah Ta'ala lauridi, selalu kita mengatakan apa yang ada pada saya itu adalah hasil upaya, hasil jeripaya, hasil usaha dari saya. Ini yang membuat kita terkadang kufur, ya. Kufur nikmat, menutup. Yang namanya kufur, yang namanya kafir itu artinya menutup-nutupi nikmat sehingga berusaha untuk tidak mengakui nikmat.
sehingga tidak kita rasakan bahwa kita wajib beribadah, kita wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak berusaha mendekatkan diri nasabak de to merasa makin relori puang Allah taala. Ya. Kita tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. De napakin reniki puang Allah taala riga ongkanna egana papinyaman purana werengi puang Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib untuk kita lakukan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bangun tidur, mari kita merenung. Egana rupapi pale papinyaman na puang Allah taala, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal, ya. Kalau orang mendapatkan itu, ya, maka seolah-olah sebenarnya dia, kalau dia renungkan napun naimanan ni sinin nalino, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, nigi tahu paseding, ya, bangun di pagi hari dalam keadaan aman di tengah-tengah kelompoknya, aman di tengah-tengah keluarganya, aman di tengah-tengah kampungnya. Perlu kita renungkan itu. Pagi hari apa kita bangun tidak ada ancaman, dibanding saudara-saudara kita di banyak tempat dalam keadaan tidur tiba-tiba ada bom meledak. Masih tidur tengah malam harus dibangunkan dan harus lari membawa keluarganya. Suasana perang, tidak aman, ya. Atau bencana alam, alhamdulillah kita bangun dalam keadaan tenang-tenang, matahari terbit dengan tenangnya, angin bertiup dengan baiknya, tidak ada angin kencang, tidak ada gempa bumi, tidak ada musibah, tidak ada gunung meletus dan seterusnya. Aminan fi sirbihi, kita aman. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bangun di pagi hari, aman di tengah-tengah kelompoknya, aman di tengah-tengah keluarganya, aman di tengah-tengah kampungnya, mu'afan fi badanihi, sehat, segar bugar, ya. Alhamdulillah, kita bangun pagi hari langsung cari kopi, langsung cari sarapan, tidak ada terasa sakit di badan kita. Ya, mata koki sesuatu yang wajar, tetapi secara umum kita sehat, ya. Alhamdulillah, kesehatan itulah yang membuat kita bisa hadir di tempat ini. Mu'afan fi badanihi, sehat, segar, bugar. Sekalipun mungkin ada asam urat, ada gula, ada tekanan darah tinggi, tapi masih bisa beraktivitas dengan baik. Itu berarti kita mu'afan fi badanihi. Yang ketiga, kata Rasulullah, lahu qutu yaumihi, engka makanan rilananna ya rasul, ya. Alhamdulillah, kita bangun dalam keadaan ya rupak berserta onrol berrekta, alhamdulillah dalam keadaan terisi. Jangankan untuk makan hari ini, naule kapang andre tak si ulenge, andre tak si taunge mangoloi, aman, ya. Nule pak berserta kurang isena, tapi yang kamu pi gabata sandre sari are upa karus sandre di bolata, aman sampai sekian waktu ke depan. Kata Rasulullah, kalau 3 macam ini dimiliki oleh seseorang, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha, itu sudah sama kalau dia sudah memiliki dunia dengan segala isinya. Ada pirisapa. Aku rasyukuru ke umat sallam ala bikin ke hadir. Nareko kamana ngitelue mak di bola ridi ri keluargata, ya, sangi maju jamu pi perasaata, sangi mase samu pi pepenak dita, ya, risapa asapa ke materu kurang terus.
susah terus, ya, bersengketa terus dengan istrinya, bertengkar terus dengan tetangganya dan seterusnya, anak-anaknya, iparnya, mertuanya dan seterusnya. Apa yang penyebabnya itu? Aku rasyukuru kalau ribuan Allah Ta'ala. Nasabah engkamanan ni buanan nanaringi puang Allah Ta'ala. Sudah ada kesehatan, ya, sudah ada keamanan, sudah ada makanan, bahan makanan sampai berbulan-bulan ke depan, tapi selalu merasa kurang. Berarti kita tidak merenungkan nikmat demi nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah berikutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita merenungkan nikmat demi nikmat, mari kita akui maka daya papinya mesinin na papinya mengangkai mak di bola laurini, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah upanna ada terbetik di dalam hati kita bahwa ia rodalle papinya mengengkai mak di bola, ya, riwatak kali tari keluarga tak rikampot tak, ada terbetik bahwa itu adalah karena kita, kehebatan kita, kemampuan kita, ilmu kita, itu adalah bentuk ketakburan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang diabadikan dalam Al-Quran tentang Qarun. Ya, tentu kita tahu semua Qarun, ya. Qarun adalah orang terkaya yang pernah diciptakan oleh Allah di atas permukaan bumi, ya. Gonci gudanna bawa de naule tiwi sekian banyak orang kuat, de naule mesangi sekian banyak orang kuat. Itu baru kunci gudangnya. Bagaimana dengan isinya? Yang waktu itu kalau orang berhitung harta dan kekayaan, biasanya mereka berhitung emas, ya. Sekilo 2 kilo na bawa mula wetak, kita sudah termasuk orang kaya sekali. Bagaimana kalau emas dan kekayaan itu bergudang-gudang? Nekia, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Qarun? Qarun mengatakan bahwa innama utitu ala ilmin indi. Sininna ia rongkai wa punnai, ya, disebabkan karena ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Ini bentuk ketakburan. Ya roidi rupa tawe de agagata, ya, tidak ada kemampuan tak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak telunjuk tak saja itu dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba kita renungkan, si teke bawa darah nataru puang Allah Ta'ala di otak tak? Kalau ada pendarahan di otak, itu kalau pendarahan di otak, jangan bayangkan bahwa 1 sendok, 2 sendok darah yang membeku di otak. 1 titik, ya. Coba tanya dokter, orang yang stroke itu berapa banyak darah beku di otaknya? Dia akan mengatakan ini paling 1 titik, ya. Dek nagan 1 sendok teh, ya, cuma beberapa cc. Kalau itu ada pembekuan di otak, tidak ada yang bisa bergerak. Jangankan badan kita, telunjuknya orang yang stroke terkadang tidak bisa digerakkan. Itu menunjukkan kelemahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pakuleta. Makanya orang mukmin itu jangankan untuk mencari rezeki, untuk beribadah saja. Kalau muazzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, apa yang dianjurkan yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dek pakuleta, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kewajiban kita selalu, bahwa segala apa yang kita usahakan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada beribadah, ya. Kita diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu, tolong aku, ya.
ala zikrika, supaya saya bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, supaya saya bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, supaya saya bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Itu juga salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita ucapkan setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah sahabat dia pakulih, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita merenungkan, menyadari nikmat-nikmat, ya, kita diperintahkan untuk berusaha mensyukuri nikmat tersebut dengan memperbaiki kualitas diri, memperbaiki kualitas ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita waktu-waktu beribadah tersebut, ya. Baru saja kita selesai bulan Ramadan, 30 hari kita rasakan bagaimana enaknya beribadah di bulan Ramadan, bagaimana pahala yang disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan. Kita diajarkan lagi oleh Rasulullah untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, untuk menyempurnakan puasa Ramadan tersebut supaya kita bisa mendapatkan pahala seperti orang berpuasa sepanjang tahun, ya. Kalau tidak ada kemudahan dari Allah, kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Kemudian sekarang masuk lagi bulan haram, bulan Zulqa'dah, ya. Bagi orang-orang yang mampu disyariatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang tidak mampu, ada lagi ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada nanti puasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, yang mana orang yang berpuasa di hari Arafah dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun dosanya yang telah lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita cari itu, ya. Kita cari momen-momen yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan kepada kita bagaimana kita berusaha beribadah sebaik mungkin. Selama kesehatan ada pada kita, rasa aman ada pada kita, ada yang bisa kita makan, apalagi dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keamanan dan nikmat rezeki supaya kita bisa hidup dan memanfaatkan hidup yang singkat ini bisa mendekatkan dan meraih ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti yang disebutkan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, ya. Orang yang memiliki jiwa yang tenang adalah orang yang bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai, ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan kelak masuklah ke dalam surga kenikmatan yang aku janjikan di hari akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.